rancunya Ustaz. Di situ agak rancunya Ustaz. Yang mengkotak-kotakan justru orang musyrik. Orang musyrik kata Iya. nggak ada kotak-kotaknya sudah. Ya sih Yang terserah. Tapi itu sih terserah ya namanya pengetahuan udah loh. pemahaman. Tapi kalau kita lihat baca ayat ini, dan Iya. sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, apa ini Allah akan membohongi? Iya, lanjut. Afnan, seolah-olah kita Apa, gini. Pak? Ini bapak memberikan kepalan tangan kepada anaknya. Iya, Pak. Ini uang. Nah setelah dibuka, kosong. Seolah-olah Allah seperti itu. Antum mau katakan ayat ini. Nih. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, nih coba isinya dibuka Pak Afnan. Ini uang. Ini bapaknya misalnya, antum anaknya. Setelah dibuka kayak gini, antum mau fitnah Allah seperti itu. Mbah Afnan. Analoginya kok begitu ya, Ustaz? Enggak, ini ayatnya. Analoginya kok Dan begitu? sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, sekarang ini bapaknya ngasih kayak gini, kepalan kayak gini. Ini maksudnya apa kalau? Nah, ini maksudnya Iya. dusta enggak itu, Pak Afnan? Bohong enggak itu? Tapi di ayat itu Allah menyatakan dia bertauhid atau Ini mengatakan dan musyrik. sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada Iya. mereka, Mm-mm. ini artinya kalau ini isinya berarti uang, ini uang. Setelah dibuka, Nggak, lanjut wah, Ustaz. ini bohong nggak Pak Afnan kalau kayak gini? Ustaz. Ini bohong nggak Lanjut Ustaz. kalau kayak Maksudnya gini? ayat itu titik tekannya itu menyertakan orang musyrik atau orang bertauhid. Saya bilang katakan botak seumur hidup, Ustaz. gemuk enggak, kurus iya. Tadi saya katakan kita ini sedang berbicara tentang orang musyrik, ya. Iya kan? Bukan hanya Ya, kali ini iya, saya orang mengatakan musyrik kan, orang Ustaz. musyrik. Yang mengkotak-kotakan itu orang musyrik yang sudah punya pengetahuan seperti itu. Ini. Dan Orang sesungguhnya musyrik jika itu kamu nggak tanyakan kepada mereka, mengkotak-kotakan bertauhid, Ustaz. menanyakan apa sih ya? Menanyakan apa ini? Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Ya, ini pengetahuan ini semuanya, semua tentang perbuatan Allah ini sebenarnya. Tentu mereka akan menjawab, ya Allah. Itu. Ustaz, itu selaras dengan gini enggak Ustaz? Walaupun dia mengatakan yang menciptakan alam semesta itu Allah, tapi dia tidak berkata la ilaha illallah, tidak beryakin bahwa zat yang berhak disembah itu ada Allah dan sesembahannya itu bukan hanya Allah. Kan itu tidak disebut bertauhid Kita juga harus Ustaz. bersabar ya teman-teman ya. Kita Iya harus enggak bersabar. sih? Karena kita harus lebih baik kayak gini, gak usah tinggi-tinggi yang kitab-kitab yang yang ringan-ringan saja. Ini cara berpikir kita ini, cara berpikir. Ini sudah membutuhkan mungkin cepat dua juga kita, tapi kita harus ikhlas dalam berdakwah tauhid ya Sultan Mataram ya. Walaupun kita Masalahnya rambutnya itu- cepat memutih. Salahnya itu Asu aja kan nggak percaya Al-Quran sebagai kalamullah. Bang Afnan, pernah antum dengar kisah nggak? Ya. Abu Sufyan pernah bersama rombongannya Coba diceritakan. mendatangi Raja Heraklius. Kebetulan HP saya satu ya, saya kasih antum secara maknawi, secara maknanya ya. Iya. Jadi Abu Sufyan itu ditanya oleh Kaisar Dijelaskan aja Heraklius. langsung. Iya, Kaisar Romawi ditanya tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Benarkah orang ini mengaku sebagai utusan terakhir, Nabi yang terakhir di akhir zaman? Abu Sufyan mengatakan iya. Tuh sebutkan ciri-cirinya. Antum tahu itu kisahnya. Abu Sufyan mengatakan dengan jujur, oh orang ini secara maknawi lafaznya, orang ini dia itu dari Bani Quraisy, dari suku Quraisy, Bani Hashim. Kalau Ustadz, ada ini orang cerita yang masih berkait dengan tauhid enggak sih? Biar enggak melebar gitu. bertauhid. Jadi nanti ada hikmah yang Kita masih ingin Anda bahas sampaikan. tauhid ini. Iya, nanti ada hikmah ke situ, korelasinya nanti ada. Ya, Anda ingin beritahu antum, Abu Biar Sufyan itu fokus jujur. Ustadz, nanti melebar.
nggak melebar, nggak terlalu melebar. Ya parkir dikit lah di tepi jalan gitu kan nggak melebar kali. Jadi apa nama Abu Sufyan ditanya ke Nabi Muhammad SAW dalam keadaan dia bukan Muslim ya. Dalam keadaan Abu Sufyan jelas bukan Muslim, dia penghalang dakwah, penghalang tauhid. Ya, dia termasuk orang yang menghalangi dakwah Nabi SAW. Tetapi ketika ditanya oleh Heraklius, dia ini kalau ada orang berputus silaturahmi, dia sambungkan silaturahim. Kalau ada orang di antara kami yang tidak makan, maka dia memberi makan. Ya, orang ini dikenal di kalangan kami sebagai Al-Amin, orang yang amanah.